يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di YouTube channel aku, Shelfira Damayanti. Seperti yang teman-teman ketahui, di video aku kali ini aku akan membahas tentang memahami bahasa Arab lebih dalam lagi. Sebelum kita masuk kepada pembahasan hari ini, nah di sini aku akan melampirkan berupa mind map. Nah, mind map inilah yang akan aku bahas nantinya di video aku kali ini. Judul besarnya ada memahami bahasa Arab lebih dalam. Nah, untuk poin-poinnya, poin yang pertama aku mengambil pembahasan tentang keistimewaan dan karakteristik mempelajari bahasa Arab. Untuk yang kedua, yaitu apa saja sih keutamaan terkait mempelajari bahasa Arab ini. Nah, untuk poin yang ketiga, aku akan membahas tentang apa sih hukum dari mempelajari bahasa Arab. Nah, untuk poin yang terakhir, menurut aku nih teman-teman, ini paling penting. Apa itu? Gimana sih tips kiat-kiat sukses kita agar kita berhasil dalam mempelajari bahasa Arab? Nah, teman-teman semua pasti penasaran kan terkait pembahasan kita kali ini yang super Masya Allah banget ya teman-teman. Nah, untuk itu silahkan teman-teman dengarkan dari awal hingga akhir nantinya. Itu teman-teman harus tahu nih. Nah, bahasa Arab ini kata ulama adalah bahasa yang paling fasih sedunia. Afshahul lughat, yaitu bahasa yang paling luas cakupannya. Nah, dari segala macam bahasa di dunia ini, bahasa Arablah yang paling fasih menurut ulama bahasa Arab. Nah, keistimewaan yang pertama terkait mempelajari ilmu bahasa Arab ini yaitu bahasa Arab merupakan bahasa firman-Nya Allah. Nah, dari segala macam bahasa yang ada di dunia ini, nah bahasa Arablah yang dipilih sebagai bahasa firman-Nya Allah, bahasa kitabnya Allah. Al-Quran merupakan kitab suci yang paling mulia. Nah, untuk itulah Allah juga memilih bahasa yang ada di kitabnya yang mulia itu dengan menggunakan bahasa yang mulia juga, yaitu bahasa Arab. Nah, begitu mulianya bahasa Arab ini sehingga Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa firman-Nya. Nah, di sini juga ada berbagai ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa keistimewaan bahasa Arab ini teman-teman. Antaranya adalah terdapat di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka mir rasulin illa bilisanin qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Nah, apa kata Allah di sini? Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Kemudian agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, selain itu juga ada dalam Al-Quran surat Toha ayat 13. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Yang mana artinya di sini, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Nah, terakhir nih teman-teman, ada di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Nah, bunyinya seperti ini. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nah, artinya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Nah, di sini maksudnya Ar-Ruh Al-Amin yaitu malaikat Jibril ke dalam hatimu Nabi Muhammad agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
dan dengan bahasa Arab yang jelas. Dari beberapa nukilan ayat Al-Quran tadi, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Arab ini merupakan bahasa yang sangat mulia. Nah, oleh sebab itu Allah memilih bahasa Arab ini sebagai bahasa firman-Nya. Nah, kemudian yang kedua dari keistimewaan dalam mempelajari bahasa Arab ini, yaitu bahasa Arab ini merupakan bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahasa Arab merupakan bahasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sekian banyak Rasul Allah, Nabi dan Rasul Allah, nah Allah memilih Nabi terakhirnya, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai bahasa Arab. Di sini juga sudah ada buktinya di dalam Al-Quran, sudah aku sebutkan tadi, yaitu di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 4, yang mana tadi artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Allah lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, begitu sangat mulianya bahasa Arab yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan Nabi yang sangat fasih bahasa Arabnya, merupakan Nabi yang sangat bagus perkataannya terkait bahasa Arab ini. Kemudian keistimewaan bahasa Arab yang ketiga, yaitu bahasa Arab ini merupakan bahasa yang sangat kaya akan mufradatnya, bahasa yang sangat kaya akan kosakatanya. Nah, ini sangat terbukti teman-teman semuanya bahwa bahasa Arab ini merupakan bahasa yang sangat kaya akan kosakatanya. Nah, ini terdapat di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 2. Nah, di sini bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, bahasa Arab ini merupakan bahasa yang sangat kaya akan kosakatanya, teman-teman. Dari segala macam bahasa di dunia, bahasa Arab lah bahasa yang paling luas cakupannya, bahasa yang sangat kaya akan kosakatanya. Contohnya saja nih, teman-teman. Kalau bahasa Arabnya rumah, nah rumah ini dalam bahasa Arab banyak sekali, teman-teman. Nah, contohnya yaitu baitun, dan ada maskanun. Nah, pokoknya banyak sekali, teman-teman semuanya. Nah, beda lagi dengan bahasa-bahasa lainnya. Bahasa lain ini merupakan bahasa yang sangat terbatas cakupannya. Kemudian keistimewaan dan karakteristik terkait mempelajari bahasa Arab ini yang selanjutnya adalah bahasa Arab ini merupakan bahasa yang sangat indah dan sangat jelas. Nah, ini sangat banyak sekali buktinya bahwa bahasa Arab ini merupakan bahasa yang sangat indah didengar. Nah, sampai-sampai saking indah dan jelasnya bahasa Arab ini, kaum kafir Quraisy zaman dahulu itu mereka pernah nih, teman-teman, mencoba membuat satu surah serupa dengan Al-Quran ini. Nah, ada suratnya yang bernama surat Al-Fil. Nah, di sini dia juga meniru surat Al-Fil ini. Apa yang terjadi? Nah, kaum kafir Quraisy itu tidak berhasil membuat satu surah. Nah, itu baru satu surah, teman-teman. Apalagi disuruh untuk membuat sebuku seperti Al-Quran itu, maka mereka tidak akan sanggup. Karena apa, teman-teman? Karena bahasa Al-Quran ini merupakan bahasanya Allah, bahasa yang sangat indah dan sangat jelas. Nah, untuk itu manusia di dunia ini tidak bisa mencoba untuk mengubahnya, kemudian menambah-nambah terkait surah di dalam Al-Quran ini. Nah, itulah mengapa bahasa Arab ini merupakan bahasa yang sangat indah dan jelas. Nah, kemudian yang terakhir terkait keistimewaan dan karakteristik dari bahasa Arab ini, yaitu yang terakhir, bahasa Arab merupakan bahasa yang paling tua sedunia. Saking tuanya bahasa Arab ini, Allah selalu menjaga bahasa Arab ini, teman-teman. Zaman boleh berganti, namun bahasa Arab tidak bisa terganti. Nah, itulah keistimewaan dan karakteristik dari mempelajari bahasa Arab ini, teman-teman. Nah, gimana, teman-teman? Apakah sudah tertarik mempelajari bahasa Arab? Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu keutamaan dalam mempelajari bahasa Arab. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, nantinya kita akan bisa memahami, menghafal, kemudian mengajarkan dan mengamalkan bahasa Arab itu di Al-Quran. Nah, jadi intinya jika kita mempelajari bahasa Arab, kita dapatnya double nih, teman-teman, 2 kali lipat kita dapatnya, yaitu kita mempelajari bahasa Arab, kemudian kita
juga dapat ilmu Al-Qur'annya gitu. Nah, kalau kita mempelajari ilmu bahasa Arab, kita jadi lebih dapat memahami isi yang ada di dalam Al-Quran ini. Nah, begitulah maksudnya kalau kita mempelajari bahasa Arab ini, kita juga dapat memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Orang yang paham terhadap bahasa Arab, terutama mereka yang paham terkait kaidah ilmu nahwu, ilmu sorof. Nah, mereka yang paham terhadap kaidah ilmu nahwu dan sorof ini, mereka akan semakin mudah terhadap memahami apa itu Islam daripada mereka yang tidak mempelajarinya sama sekali. Nah, jadi begitu ya teman-teman, begitu sangat urgentnya kita mempelajari bahasa Arab ini, karena kalau kita mempelajari bahasa Arab, kita akan mendapatkan berkali-kali lipat ilmu nantinya. Nah, bagaimana yang Allah jelaskan juga, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Kalau kita mempelajari satu ilmu, maka akan terbukalah semua ilmu-ilmu yang lainnya. Sekarang kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu terkait hukum mempelajari bahasa Arab. Kenapa sih mesti ada hukumnya kalau kita mempelajari bahasa Arab ini ya teman-teman? Tapi kalau ada hukum, ada sebuah keutamaan besar yang akan kita dapati di balik semua ini, di balik kita mempelajari bahasa Arab ini. Makanya ada hukum dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, di sini ada Syekhul Islam. Nah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya bahasa Arab itu sendiri bagian dari agama dan hukum mempelajarinya adalah wajib. Nah, menurut Syekhul Islam di sini, kalau kita mempelajari bahasa Arab ini wajib terhadap masing-masing individu. Karena apa? Nah, Syekhul Islam di sini mengatakan bahwa kenapa bahasa Arab itu wajib dipelajari? Karena bahasa Arab ini adalah bahasanya Al-Quran. Nah, dari bahasa Arab kita dapat memahami bahasa Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Nah, dari situlah kita wajib mempelajari bahasa Arab. Karena Al-Quran dan Sunnah ini merupakan sesuatu kewajiban dan keduanya tidak boleh tidak dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Nah, dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa mempelajari bahasa Arab ini hukumnya fardu kifayah. Nah, apa itu fardu kifayah, teman-teman? Nah, fardu kifayah ini maksudnya adalah harus ada sebagian orang yang mempelajarinya. Jika ada satu di sebuah kampung itu sudah mempelajari bahasa Arab, maka selainnya dihukumi tidak mengapa kalau tidak mempelajari bahasa Arab. Walaupun ada hukum dari bahasa Arab ini fardu kifayah, namun perlu digarisbawahi juga bahwa bahasa Arab ini memang wajib, apalagi kita sebagai umat muslim, teman-teman. Dan kemudian juga ada, dan kalau kita lihat dari sisi individu, dari tiap individu, nah di sini dikatakan bahwa bahasa Arab ini wajib untuk dipelajari. Nah, sebagaimana yang aku jelaskan tadi, nah, setiap individu itu wajib mempelajari bahasa Arab. Nah, untuk apa? Nah, untuk menjalankan yang wajib, seperti kita terbantu untuk melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir. Nah, di situ semuanya berbahasa Arab, teman-teman. Nah, disinilah dihukumi wajib dalam mempelajari bahasa Arab, karena itu sebagai media atau wadah dalam kita beribadah. Selain itu, Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata, yajibu ala kulli muslimin ayata'allama min lisanil arabi ma yablughu juhdahu fi adahi fardihi. Nah, apa kata Imam Syafi'i? Katanya wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab dengan sekuat tenaga agar bisa menjalankan yang wajib. Nah, jadi kata Imam Syafi'i ini, kita mempelajari bahasa Arab ini hukumnya wajib. Nah, sebagian lain juga mengatakan bahwa bahasa Arab ini mempelajarinya hukumnya sunnah. Tadi kan Imam Syafi'i, kemudian ada lagi nih teman-teman, Imam Asy-Syatibi. Nah, beliau berkata, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab secara keseluruhan. Untuk memahaminya dituntut harus dengan mempelajari bahasa Arab secara khusus. Karena apa? Nah, perkataan Imam Asy-Syatibi ini beliau menguatkannya dengan suatu dalil, yaitu Al-Quran Surat Yusuf ayat 2, yang mana bunyinya Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqilun, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, di sini intinya Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa mempelajari bahasa Arab ini harus dikhususkan. Karena apa? Karena Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab secara keseluruhan. Kita tidak bisa mengetahui Al-Quran ini
selain dengan pelajari bahasa Arab. Dan kemudian kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu tentang bagaimana sih tips-tips agar kita bisa sukses dalam pelajari bahasa Arab. Nah, di sini aku menjelaskan terkait kiat-kiat sukses dalam pelajari bahasa Arab ini ada dua sisi, teman-teman. Nah, sisi pertama ada namanya dari sisi intern, yang mana sisi intern ini dari individunya, dan kemudian ada yang kedua yaitu sisi ekstern, yang mana sisi ekstern ini dari bahasa Arabnya, dari luarnya bahasa Arab ini sebagai apa gitu. Yang pertama yaitu dari sisi intern. Nah, dari sisi intern ini kita harus melihat sisi dari seseorang itu. Kita kalau ingin mempelajari bahasa Arab, kita lihat dulu nih sisi dari orang ini, yaitu dari sisi niatnya, dari sisi tekad, dari sisi senang, dan dari sisi sabar. Nah, kemudian kita masuk kepada sisi eksternnya, yaitu yang mana sisi luarnya dari segi bahasa Arabnya ini. Nah, bahasa Arab ini merupakan bahasa komunikasi. Nah, maksudnya apa? Kalau kita ingin mempelajari bahasa Arab, maka kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Intinya, kita harus mempraktikkan bahasa Arab itu sendiri. Tidak hanya teori, tapi kita harus mempraktikkannya. Nah, mungkin hanya itu saja ya teman-teman di video aku kali ini, yang mana terkait tentang ayo kita mengenal bahasa Arab ini lebih dalam. Untuk itu, ayo kita belajar bahasa Arab bersama-sama. Jadi bahasa Arab ini bahasa yang sangat penting ya teman-teman untuk kita pelajari. Terutama kita merupakan umat muslim. Nah, kita wajib mempelajari bahasa Arab menurut aku ya teman-teman, karena bahasa Arab itu lughatul Quran wa lughatul jannah. Bahasa Arab itu merupakan bahasa Al-Quran dan bahasanya surga. Nah, mungkin hanya itu saja dari saya teman-teman. Nah, untuk closing statementnya mungkin saya ingin berterima kasih khususnya kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan dan kesabaran terkait segala macam UAS ini, terutama UAS multimedia. Nah, di sini, dan yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya karena dari orang tualah, berkat doa orang tualah saya bisa membuat video ini dengan sempurna. Nah, kemudian saya ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen saya yang mengajar multimedia. Nah, dari mata kuliah ini saya dapat memahami pengetahuan yang sebelumnya saya tidak ketahui. Contohnya dari segi aplikasi yang mana yang saya belum ketahui, jadi saya tahu. Yang awalnya saya tidak tahu menjadi saya tahu. Nah, di sini saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton hingga akhir. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.